Pada kisaran tahun 1960-an, ketika bangsa Indonesia masih relatif muda menjadi sebuah bangsa yang merdeka, gejolak politik negara ini masih cukup kental dipengaruhi oleh berbagai macam gerakan, pemberontakan dan separatisme gerakan PKI yang merongrongi untuk perubahan suatu rezim ketatanegaraan membuat resah sekelompok aktivis Muhammadiyah pada kala itu. Maka dasar dan tanggung jawab untuk turut serta mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dan turut serta menjaga stabilitas nasional. IMM hadir di tengah kemelut dan carut-marutnya ketatanegaraan pada saat itu respon atas problematika kebangsaan. Dipromotori oleh Jasman Al-Kindi dan Rashad Soleh dan kawan-kawannya untuk memprakarsai berdirinya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang lahir pada tanggal 28 Syawal 1984 Hijriah bertepatan pada tanggal 14 Maret 1964 Masehi. Kelahiran IMM direspon positif oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, dengan menuliskan prasasti atas berdirinya IMM, "Saya beri restu kepada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah." Ringkasnya ada dua faktor yang melatar belakangi kelahiran Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Pertama adalah kepentingan Muhammadiyah untuk memperluas ekspansi dakwah pada eksponen kalangan mahasiswa dan pemuda. Kedua, respon atas persoalan kebangsaan untuk meminimalisir gerakan-gerakan pemberontakan terutama PKI demi untuk mempertahankan adegan bangsa Indonesia secara utuh. Pada Muktamar ke-12 di Ambon dirumuskanlah trilogi IMM yang menjadi modal dasar gerakan IMM, yakni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Merupakan gerakan intelektual, gerakan humanitas, dan gerakan religiusitas. Situasi politik dan ketatanegaraan bangsa Indonesia yang mencekam pada kisaran tahun 1998, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah juga terlibat menuntut reformasi demi perbaikan ketatanegaraan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Nurikwan, selaku Jenderal SKB 10, pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sekilas mengenai dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau biasa dikenal dengan IMM merupakan organisasi gerakan mahasiswa Islam dan juga organisasi otonom milik Perserikatan Muhammadiyah. Selain itu, IMM sebagai wadah belajar, berproses dan juga berkarya bagi mahasiswa agar dapat terbentuk menjadi kader serius bangsa dan perserikatan. IMM berdiri pada tanggal 14 Maret 1964 atau bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1384. Sebagaimana IMM memiliki tujuan mengusahakan terbentuknya akademi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Dan untuk mencapai tujuan Muhammadiyah tersebut, tentunya IMM memiliki dua dasar atau dua landasan, yakni yang pertama trilogi yang terdiri dari keagamaan, kemahasiswaan, dan kemasyarakatan. Dan landasan yang kedua adalah dari komposisi yang terdiri dari religius, intelektual, dan humanitas. Di dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah terdapat struktur organisasi, yakni ketua umum yang dibantu oleh sekretaris umum dan bendahara umum. Selain daripada itu, ada pun 11 bidang yang ikut serta untuk menceritakan kegiatan di dalam periode kepengurusan, yakni yang pertama, bidang kader. Bidang kader berperan dalam menentukan arah dan kebijakan pengkaderan ikatan, serta pengembangan potensi kader guna untuk mewujudkan kualifikasi kader yang berkualitas, unggul, dan bermutu. Adapun kegiatan dari bidang kader itu sendiri yaitu Polab, Darul Arkam Dasar, Darul Arkam Aliyah, pelatihan instruktur dasar, dan lain sebagainya. Yang kedua, bidang Imawati. Bidang Imawati merupakan bidang yang mempunyai fungsi untuk mengoptimalkan peranan Imawati dalam upaya peningkatan kualitas diri Imawati serta terus berperan dalam berbagai aspek baik di dalam ikatan maupun di luar ikatan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang Imawati di Pikom IMM FISIP Unismu Makassar yaitu mengadakan sekolah khusus Imawati atau biasa dikenal dengan SKI. Yang ketiga, bidang hikmah, politik, dan kebijakan publik. Bidang ini mempunyai fungsi atau peranan untuk mengembangkan suatu lembaga khusus yang berisi kelompok akademisi dan pemikir yang tugasnya melaksanakan kajian secara terus-menerus mengenai berbagai isu-isu dan kebijakan nasional yang berkaitan dengan masyarakat publik. Di Pikom IMM FISIP, bidang ini mengadakan kegiatan sekolah kebangsaan, kelas hikmah, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, bidang lingkungan hidup, agraria, dan maritim. Tugas dari bidang ini adalah melaksanakan penyusunan, pengelolaan, dan pengendalian lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat. Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang ini yakni melakukan kajian lingkungan hidup, agraria, dan maritim.
Selanjutnya, yang kelima, bidang organisasi. Bidang organisasi berperan dalam menentukan arah dan kebijakan internal organisasi, serta membangun kualitas organisasi di atas landasan moralitas, guna mewujudkan organisasi yang sehat dan berwibawa. Adapun tugas dari bidang organisasi adalah menyelenggarakan musyawarah, rapat kerja, rapat pleno, dan lain sebagainya. Yang keenam, bidang riset, pengembangan, dan keilmuan. Bidang ini berperan dalam membangun tradisi intelektual di atas landasan etika moral berbasis keilmiahan, guna mewujudkan insan akademisi yang berwawasan luas. Di Pikong IMM FISIP, bidang ini melaksanakan kegiatan komunitas pecinta ilmu atau yang dikenal dengan bidang ekonomi dan kewirausahaan. Bidang sosial pemberdayaan masyarakat atau biasa dikenal dengan SPM memiliki peran dalam membangun komunikasi dan gerakan sosial, mewujudkan sosial ekonomi untuk pemberdayaan masyarakat yang berkemajuan. Adapun kegiatan dari bidang ini yakni humanity, baksos, dan lain-lain. Kemudian yang kedelapan, bidang seni budaya dan olahraga. Bidang seni budaya dan olahraga memiliki peran untuk menyalurkan bakat berbudaya, kesenian, maupun olahraga, guna mewujudkan kader yang memiliki kesehatan jasmani dan rohani. Dan adapun kegiatan dari SBO, yakni kajian budaya, futsal, dan lain sebagainya. Yang kesembilan, bidang ekonomi kewirausahaan atau biasa disingkat Ekowir. Bidang Ekowir adalah bidang yang berfungsi untuk membangun konsep ekonomi kerakyatan yang berbasis Islam guna mewujudkan pembangunan sosial ekonomi untuk mencapai kesejahteraan. Adapun badan usaha yang dimiliki oleh bidang Ekowir yakni badan usaha milik ikatan atau BUMI. Kemudian yang ke-10, bidang tablik, kajian, dan keislaman atau biasa disingkat dengan TKK. Bidang TKK berperan dalam merumuskan dakwah Islam berbasis konstruksi Al-Quran dan Sunnah yang bernuansa pencerahan dan penyadaran segala lini kehidupan sebagai basis gerakan dakwah IMM. Adapun proker oleh bidang ini yaitu kunjungan Ramadan atau dikenal dengan kurma, mengingatkan sholat, dan lain-lain. Yang terakhir, bidang media dan komunikasi. Bidang ini berperan dalam membangun konsep media dan komunikasi serta memberi arus utama informasi internal dan eksternal secara jujur, cerdas, dan objektif kepada publik. Kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang ini adalah kunjungan media dan lain-lain. Berbicara tentang IMM, keunggulan daripada IMM ialah bagaimana kita mengembangkan tiga kompetensi tersendiri, mulai daripada kemanusiaan, kemahasiswaan, dan juga bagaimana konsep spiritualitas daripada kader-kader IMM itu sendiri. Dan tentunya selain daripada itu, IMM juga harus mengembangkan konsep yang telah ditanamkan oleh Muhammadiyah itu sendiri, seperti tajdid. Tajdid itu bagaimana ikatan mahasiswa melakukan sebuah pembaharuan yang lain daripada sebelum-sebelumnya, sehingga IMM dapat menjadi organisasi yang kemudian dapat terkenal dan juga meraih popularitas dalam sebuah eksistensi masyarakat. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.